Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Bapa di surga, hari ini diberikan kesempatan oleh Om Doni dan Tante Lanca untuk membagikan renungan mingguan pada hari ini. Sebelum kita akan membaca firman, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih hari yang Kau berikan hari ini, terima kasih buat nafas yang Kau beri. Berfirmanlah bagi kami, berbicaralah dalam setiap hati kami. Firman-Mu itu biar menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami akan selalu melayani Sang Raja. Ketika Engkau berfirman Bapa, kami tahu bahwa hal itu ya dan amin, bahwa itu adalah petunjuk bagi kami. Sebab firman-Mu itu adalah pelita bagi jalan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tema renungan hari ini adalah Pahlawan Kristus. Kita akan mulai dengan membaca Alkitab dalam 2 Samuel 23 ayat 13-17. Suatu kali, datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat Gua Adulam. Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu, Daud ada dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, "Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang." Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, "Jauhlah daripada aku ya Tuhan, untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan tidak mau ia meminumnya." Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Wah, luar biasa saudara-saudari. Kedengarannya nekat dan terlalu berlebihan. Tetapi inilah yang terjadi. Waktu itu kota kelahiran Daud, Betlehem, berada dalam penguasaan bangsa Filistin. Dan Daud, yang pada saat itu belum menjadi raja, berkemah di dekat Gua Adulam. Dikatakan bahwa timbullah keinginan dalam hatinya untuk meminum air dari perigi yang berada di dekat pintu gerbang Betlehem. Nah, baru kata-kata muncul tanpa diminta loh saudara. Perhatikan kata-katanya. Sekiranya. Nah, seketika itu juga 3 orang kepala pasukan Daud yang biasa disebut Triwira langsung berinisiatif berjudi dengan nyawa mereka, menerobos kubu pengepungan orang Filistin, mengangkat airnya dan membawanya kepada Daud. Daud terkejut dan akhirnya mempersembahkan air itu kepada korban sebagai korban curahan kepada Tuhan. Dari ayat-ayat ini, kita melihat bahwa apa yang membedakan antara para pahlawan dengan orang-orang yang mediocre atau orang-orang yang biasa-biasa saja adalah inisiatifnya. Sebab para pahlawan itu adalah orang-orang yang berinisiatif membaca situasi. Pahlawan itu tidak takut masalah. Pahlawan itu tahu bahwa ketika masalah ada, itu tandanya bahwa Tuhan lagi cari orang untuk melakukan sesuatu mengenai hal tersebut. Pahlawan tidak melihat sesuatu dari sudut pandang masalah. Masalah boleh besar, krisis boleh berlarut-larut, boleh berkepanjangan seperti corona pada saat ini. Tetapi pahlawan selalu bilang seperti ini, Tuhan lagi cari orang untuk melakukan kehendak-Nya. Dalam setiap masalah, kita harus mempersiapkan diri untuk menangkap kairos Tuhan yang Tuhan mau kita terima. Bapak dan Ibu, inisiatif adalah ekspresi tercepat daripada iman. Nah, kita melihat siapakah ketiga orang ini. Alkitab mencatat mereka ini adalah orang-orang buangan yang bersembunyi dalam Gua Adulam bersama-sama dengan Daud sewaktu Daud lari dari kejaran Raja Saul. Mereka ini adalah orang-orang pelarian. Mereka ini adalah buronan, terlibat hutang, sampah masyarakat. Bukan siapa-siapa, bukan orang hebat, dan tidak dianggap. Mereka itu orang-orang yang duduk di bawah pelayanan Daud. Mereka melihat bahwa Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Sewaktu Daud berada dalam pelarian, Daud tidak pernah mengeluh. Daud selalu memuji Tuhan. Sekarang waktu mereka melihat rajanya muncul, timbul inisiatif dari dalam mereka.
Sekarang, saya tanya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Siapakah Raja Saudara? Siapa Rajanya kita? Siapa penguasa yang telah menebus kita dari perbudakan? Yesus pastinya. Saya harap saudara mengerti. Bandingkan rajamu dengan raja-raja yang lain. Bandingkan Tuhanmu dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak ada bandingnya, saudara. Tuhan kita itu inisiatifnya luar biasa. Dia terlebih dahulu datang mencari kita yang terhilang. Dalam kehidupan ini kita seharusnya seperti ini. Begitu kita melihat ada kebutuhan, begitu kita melihat ada kehendak Allah, begitu kita melihat keinginan raja kita langsung melakukannya. Tidak peduli lagi apakah kita mampu atau tidak. Itu urusan belakang. Yang saya percayai, Roh Kudus itu selalu memampukan kita dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Yang penting mau dulu. Roh Kudus itu seperti energi listrik pada bola lampu. Yang kalau rajanya tekan switch on, langsung nyala. Tuhan kita adalah Tuhan yang menghargai iman. Iman sekecil apapun itu memindahkan kita dari alam yang mungkin menjadi dapat menyelesaikan masalah-masalah yang tidak mungkin. Alkitab pun banyak mencatat orang-orang yang disebutkan karena imannya, mereka melaksanakan kehendak Tuhan. Bahkan beberapa dari mereka karena imannya, mereka memperoleh mujizat-mujizat. Mungkin saja sumber-sumber daya mereka tidak memadai. Skill mereka kurang menunjang, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang menghargai dan selalu mencari orang-orang yang beriman kepada Dia. Nah, iman kita itu harus bangkit di atas dasar firman Tuhan. Inisiatif kita harus dibangun di atas dasar kehendak Allah. Bukan dari perasaan, bukan dari keadaan, bukan dari apa kata orang, apa kata pemerintah, apa kata pemimpin, bukan apa kata statistik. Tetapi saudara harus mendasarkan sikap saudara atas apa kehendak Tuhan untuk keadaan itu. Nah, kita lihat di sisi lain, dalam Yohanes pasal 2 ada tertulis mengenai Yesus suatu hari pergi ke sebuah pesta pernikahan di Kana. Nah, pada hari itu ada kebutuhan mendesak, yaitu anggur pesta pernikahan itu habis. Nah, seperti yang kita ketahui dalam sebuah pesta pada zaman dahulu ketika anggur habis, itu dianggap bahwa orang yang mempunyai pesta itu tidak siap dalam menjalankan sebuah pesta. Saudara bisa baca sendiri di rumah secara perlahan dan detail. Lucu sekali, saudara. Kalau kita melihat dari sudut pandang para pelayan yang menyediakan tempayan. Saya coba bacakan dua buah ayat, yaitu di Yohanes 2 ayat 4-5. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripada aku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ya, Yesus berkata, saatku belum tiba. Dia hendak mau ngapa-ngapain di situ. Tapi Maria nih ya yang punya inisiatif. Seakan-akan berkata gini, "Kau tunggu saja nih, kalau dia so bilang A, langsung bekeng jo nih. Nggak usah tanya-tanya lagi." Ya, sudah jelas pestanya itu terancam gagal. Dari mata pelayan-pelayan sudah jelas anggur sudah habis. Dari mata mereka sudah jelas-jelas yang diisi dalam tempayan itu adalah air. Sudah jelas-jelas keadaan keluarga kita berantakan. Jelas-jelas anak-anak kita membangkang. Jelas-jelas bisnis kita mandek. Jelas-jelas kondisi keuangan sekarat. Jelas-jelas pelayanan berantakan gara-gara corona. Jelas-jelas anggaran tidak cukup. Apalagi saudara, jelas-jelas hasil tes darah berantakan. Jelas-jelas vonis dokter tidak ada harapan. Cari wajah Tuhan. Cari kehendaknya. Cari apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Berdoa bersungguh-sungguh. Seakan-akan kalau Tuhan tidak bicara hari ini, kita tidak akan beranjak dari situ. Begitu Dia bicara, laksanakan. Begitu Dia tekan switch on, langsung menyala. Begitu Tuhan suruh lari sekuat tenaga. Begitu Tuhan suruh lompat sekuat tenaga. Meskipun seakan-akan kondisi kelihatan semuanya rusak. Kalau itu kehendak Raja kita, kerjakan. Banyak tercatat, kejadian-kejadian Yesus melakukan mujizat karena melihat iman yang menghasilkan inisiatif. Kita lihat ibu-ibu yang pendarahan. Ada orang-orang buta yang berseru.
Ada ibu dari Samaria yang anaknya sakit, yang memohon pada Yesus. Senturion yang hambanya sakit. Orang timpang bahkan yang diturunkan dari atap rumah. Mereka itu semua orang-orang yang ketika melihat rajanya lewat, mereka merespon dan menerima mujizat dari keadaan yang tidak mungkin. Nah, di sisi lain, Musa yang gagap. Gideon yang adalah seorang petani. Nehemia yang seorang juru minum. Deborah yang hanya seorang ibu rumah tangga. Bahkan Rahab yang adalah seorang pelacur. Mereka itu orang-orang yang tidak dianggap. Ketika mereka meresponi dan melakukan kehendak Tuhan, mereka itu yang menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Mereka menerobos kemustahilan bersama Tuhan. Kita harus berani menolak stereotip dari banyak orang mengenai orang Indonesia yang katanya kurang inisiatif. Mari kita selalu berdoa, cari terus kehendak Tuhan, dan laksanakan, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Pada akhirnya saya ingin menutup renungan ini dengan satu ayat, yaitu pada Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Demikianlah renungan ini, semoga memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tuhan menyertai kita semua.